Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ba'isir rusuli wal anbiya rahmatan linnas bin nuril mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil khiratil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arhamur rahimin al-ahadul munazzahu an syabakil makhlukin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulu rabbil alamin wa sayyidu waladi adam ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah di awal pengajian ini. Semoga kita dimasukkan kepada golongan abdan syakura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut dan pengikutnya, serta kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan pada pengajian sebelumnya telah dijelaskan mengenai arti sebuah kejujuran. Betapa penting kejujuran bagi kita di dalam kehidupan. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan dapat membawa ke surga. Sebaliknya saudara-saudara, betapa berbahayanya sebuah kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Al-Quran surat Al-Imran ayat 161. Saudara-saudara, Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik bin Qadamah al-Jumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abi Parrat, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in
wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafihu fi amril ammati. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaybidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaybidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan baik susah maupun senang. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Di antaranya yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Hikmah yang kedua dari jujur, kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Hikmah yang ketiga, kita akan selamat dari azab dan bahaya. Hikmah yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Adapun hikmah yang kelima, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka jujurlah dalam hidup, maka kita akan untung di dunia dan di akhirat. Diceritakan ada seorang soleh yang selalu mewasiatkan kepada pekerjanya untuk selalu meminta kepada para langganannya agar diberitahukan kalau ada barang dagangannya yang cacat. Setiap kali ada pembeli datang, ia meminta untuk mengecek barangnya terlebih dahulu. Suatu hari seorang Yahudi datang ke tokonya dan membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Pada waktu itu pemilik toko tidak ada di tempat. Sementara Yahudi tidak mengecek baju ini terlebih dahulu dan keburu pergi. Tidak lama kemudian pemilik toko datang dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut. Maka dijawab, baju itu telah dibeli oleh seorang Yahudi. Lalu pemilik toko itu bertanya perihal Yahudi tadi, apakah ia sudah mengecek cacat yang ada pada baju itu? Lalu dijawab, belum. Pemilik toko bertanya lagi, sekarang mana dia? Dijawab kembali, ia sudah pergi bersama rombongan dagang. Seketika itu pula sang pemilik toko membawa uang hasil pembayarannya dari baju cacat itu. Lalu ia mencari rombongan dagang yang dimaksud dan baru mendapatinya setelah menempuh perjalanan 3 hari. Seraya berkata, hei Fulan, tempo hari kamu telah membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Ambil uang kamu ini dan berikan baju itu.
Yahudi itu balas menjawab, apa yang menyebabkan berbuat sampai sejauh ini? Lelaki itu menimpali Islam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menipu bukan berasal dari umatku. Yahudi balik menimpali, uang yang aku bayarkan kepadamu juga palsu. Maka ambillah uang 3.000 ini sebagai gantinya, dan aku tambahkan lagi lebih dari itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata dari kejujuran orang yang tadinya bukan Islam bisa masuk Islam hanya karena jujur. Oleh karena itu, marilah kita dimanapun kita bersama-sama untuk melatih diri kita dengan kejujuran dan menjauhkan diri kita dengan kebohongan. Semoga Allah selalu membimbing kita terhadap kejujuran, dan kita semuanya bisa hidup dengan tenang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.